Tuhan. Selamat pagi, saudara sekalian. Pagi hari ini kita kembali masuk di dalam kasih karunia dan berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan yang pagi hari ini harus kita benar-benar dengarkan dan kita harus benar-benar memperhatikannya. Karena firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang benar-benar memberikan kepada kita pesan. Pesan untuk kita lakukan pada saat-saat ini. Diperkirakan tahun 1868 sebelum Masehi. 1868 sebelum Masehi. Jadi boleh dikatakan hampir 4000 tahun yang lalu. Sodom dan Gomora dan beberapa kota di dekatnya dihancurkan Tuhan dengan sungguh luar biasa. Sehingga tempat mereka itu lenyap, hilang, tidak ada lagi daerah itu. Bahkan sebagian penelitian mengatakan bahwa itulah bakal beradanya laut mati. Sodom dan Gomora, beberapa kota besar di situ, dihancurkan Tuhan dan membinasakan begitu banyak orang. Apa yang membuat mereka mengalami kehancuran yang luar biasa itu? Kejadian 18, ayat 20 dan 21. Kejadian 18, ayat 20 dan 21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Kelakuan orang-orang Sodom dan Gomora itu telah membuat mereka sangat berat dosanya. Dosa yang luar biasa di sana adalah dosa homoseksual. Dosa yang keji di hadapan Tuhan. Telah membuat mereka sangat berat dosanya di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi di sini bahwa Tuhan mendengar keluhan-keluhan orang-orang yang seolah-olah berkeluh kesah kepada Tuhan tentang segala perbuatan, kelakuan orang-orang Sodom dan Gomora. Dikatakan pada ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Tapi walaupun begitu, hal itu tidak begitu saja diterima oleh Allah. Allah memastikan terlebih dahulu apakah benar Sodom dan Gomora kelakuan orang-orangnya itu begitu dikatakan sangat berat dosanya. Ayat 21. Baiklah aku turun untuk melihat. Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ayat seperti ini jangan saudara terjemahkan seolah-olah Allah tidak maha tahu. Allah maha tahu. Tapi mengapa ada ayat seperti ini? Sebagian orang mungkin berpikir Allah maha tahu kok pakai turun dan melihat dulu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah bertindak bukan atas dugaan Allah. Kita kan seringkali bertindak atas dugaan kita. Kita memarahi anak kita karena kita menduga dia baru saja nakal, karena biasanya nakal. Padahal belum tentu. Kita bertindak macam-macam hal karena dugaan. Tapi kalau Allah tidak, Allah memastikan terlebih dahulu. Allah itu sangat berhati-hati di dalam tindakannya. Khususnya tindakan yang sifatnya akan menghancurkan. Khususnya tindakan-tindakan yang sifatnya akan menghukum. Jadi ketika Tuhan menghukum seseorang, itu tuh bukan karena Tuhan kurang teliti dalam menghukum. Itu sangat diperhatikan dulu oleh Tuhan. Apakah benar orang ini berbuat salah?
Apa yang menyebabkan Sodom dan Gomora ini dihancurkan Tuhan? Semua penduduknya di sana mati, kita tahu kisahnya, hanya Lot dan istri dan kedua anak perempuannya yang berhasil keluar dari sana, tuntunan malaikat Tuhan. Dikatakan di sini karena kelakuan orang-orang Sodom. Sangat berat dosanya. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai dengan 8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Dikatakan di sini pada ayat yang baru saja kita baca ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, termasuk di masa kita saat ini. Orang fasik adalah orang yang tahu ada Allah, bahkan mungkin dia sangat tahu ada Allah, mungkin dia adalah seorang yang rajin ke gereja, pelayan Tuhan, bahkan seorang hamba Tuhan, tapi dia tidak takut pada Allah dan tidak peduli kepada Allah. Itu orang fasik. Dan ini adalah peringatan bagi orang-orang yang dikatakan di sini hidup fasik di masa kemudian. Lalu dibuat menjadi kontras dengan apa yang diuraikan tentang Lot. Tetapi Tuhan itu menyelamatkan Lot ayat 7. Orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Saudara bisa bayangkan, Lot sekeluarga yang hidupnya benar di tengah-tengah kota Sodom yang begitu banyak orang-orang yang tidak benar, menderita. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang menderita. Jadi kalau saudara merasa menderita di tengah-tengah keluarga saudara, saudara merasa menderita di tengah-tengah komunitas saudara, saudara menderita di tengah-tengah lingkungan saudara, percayalah bahwa Allah merasakan penderitaan saudara. Lot tidak pernah meminta kepada Allah, Allah hukumlah orang-orang Sodom ini tuh, yang brengsek-brengsek, yang begitu banyak dosanya. Lot tidak pernah meminta seperti itu. Tapi Allah bertindak dengan memperhatikan penderitaannya Lot. Orang yang dikatakan sebagai orang benar. Kelakuan orang-orang Sodom ini sangat berbeda dengan Lot. Yang mempunyai cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang berbeda. Kalau kita saat ini harus masuk ke dalam era baru. Di dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Era baru ini namanya new normal. Apa yang berpengaruh di dalam new normal? New normal itu berbicara tentang apa? New normal itu berbicara tentang kita harus pakai masker. Kita tidak boleh berada dalam kerumunan. Jaga jarak. Selalu cuci tangan. Cuci tangan di air yang mengalir atau pakai hand sanitizer. Saya kadang-kadang juga lucu juga berpikir begini. Dulu ini sebelum new normal. Saya sering cuci tangan. Dan orang-orang mengatakan, Pak Andri kok sering cuci tangan sih? Kenapa Pak Andri? Gitu. Ya karena saya sudah masuk new normal duluan. Saya sering kali pakai hand sanitizer. Sehingga kulit di tangan saya sering kali kalau saudara lihat suka rusak gitu. Saudara bertanya, kenapa Pak Andri tangannya? Oh ini alergi. Alergi apa? Hand sanitizer. Ya kalau gitu jangan dipakai. Loh nggak bisa, saya tetap pakai hand sanitizer. Kalau suruh meniup kue ulang tahun, apa yang saya lakukan? Saya tidak meniupnya, tapi saya bertepuk tangan di atas api lilin kue ulang tahun sehingga padam. Orang-orang bertanya, kenapa Pak Andi kok nggak mau ditiup? Kenapa kok tepuk tangan seperti itu? Nggak lazim, aneh.
sekarang semua orang ikuti keanehan saya. Sekarang kalau saudara lihat yang ulang tahun, apalagi yang masuk TV ya, selebriti dan sebagainya, ulang tahun selalu tepuk tangan untuk memadamkan api. Saya bilang, oh ini saya sudah lakukan jauh lebih awal. Luar biasa. Sekarang buat saya sih bukan new normal, biasa-biasa aja gitu. Tapi apa new normal itu? New normal itu berkenaan dengan cara hidup kita. Cara hidup kita yang berubah. Dulu kan kita nggak pernah pakai masker, sekarang harus pakai masker. Sekarang banyak pantangannya. Sehingga kita kalau kemana-mana juga sebisa mungkin tidak berpegang tangan pada sesuatu. Kalau turun eskalator, naik eskalator sebisa mungkin nggak pegangan. Sebab jatuh di eskalator jauh lebih baik dibandingkan kena COVID-19. Pikirannya kan begitu kita. Jadi new normal. Segala sesuatunya itu pakai mencet tombol lift pakai ballpoint. Atau orang lain suruh mencetkan, kamu yang ketularan, saya enggak. Misalnya begitu, jahat sekali itu ya. Salam-salaman juga enggak ada salam-salaman. Yang ada sikut-sikutan. Yang ada kyonghi-kyonghian. Gitu. Dan sebagainya. Ini hubungannya dengan cara hidup. New normal tidak ada hubungannya dengan rambut model baru, enggak ada. New normal tidak ada hubungannya dengan gaya jalan yang baru, enggak ada. New normal itu hubungannya dengan cara hidup. Cara hidup yang berbeda dari Lot. Meskipun Lot sangat minoritas di Sodom dan Gomora. Itu sudah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Karena orang-orang Sodom dan Gomora ini hidup di dalam dosa. Saya selalu jelaskan. Ada dua perkara. Orang yang jatuh dalam dosa tidak sama dengan orang yang hidup dalam dosa. Orang yang jatuh dalam dosa itu pasti masih dalam hatinya itu masih punya rasa bersalah yang tinggi. Aduh, kenapa sih saya kok jatuh dalam dosa? Menyesal, minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau orang yang hidup dalam dosa, dosa itu sudah cara hidupnya sehari-hari. Sehingga dia sudah tidak lagi merasa bahwa itu sesuatu hal yang salah. Kehidupan dosa adalah karena kelakuan dosa. Orang yang hidup dalam dosa itu karena ada kelakuan dosa. Dan kelakuan dosa ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora adalah dihasilkan dari cara hidup yang salah. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang Sodom dan Gomora cara hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, saya berani pastikan mereka tidak akan dihukum oleh Tuhan. Tapi mereka dihukum oleh Tuhan bukan karena gaya rambutnya yang aneh. Bukan hanya karena pakaiannya yang tidak biasa, bukan. Mereka dihukum sama Tuhan karena apa? Karena cara hidupnya yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa orang itu ditangkap di jalan, didenda 500.000 atau disuruh nyapu? Karena cara hidupnya tidak new normal. Dia mungkin punya SIM, punya STNK, sepeda motornya juga lengkap kaca spionnya, tapi dia tidak pakai masker, ditangkap. Karena apa? Cara hidupnya. Bukan ditangkap gara-gara, sini tamu ditangkap. Kenapa Pak? Kok saya ditangkap? Rambutmu kok aneh, jadi ditangkap. Enggak ada yang kayak gitu. New normal tidak bicara tentang apa yang menjadi hal-hal lain kecuali cara hidup. Dan cara hidup ini meliputi semua bagian kehidupan manusia. Kita punya cara hidup dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari. Coba saudara perhatikan. Cara hidup saudara mungkin tidak sama dengan cara hidup orang lain. Cara hidup. Dari sejak saudara bangun pagi sampai saudara tidur lagi. Perhatikan. Bangun pagi, apa yang pertama kali saudara lakukan? Apakah saudara langsung meraih HP saudara dan melihat chattingan di situ? Atau saudara mengambil kacamata dulu karena saudara tidak bisa baca juga, langsung lihat HP? Atau saudara segera minum kopi panas? Atau saudara cuci muka dulu? Atau saudara doa dulu? Itu semua cara hidup.
Cara hidup yang tidak sama dalam kehidupan pribadi. Saudara makan dulu sore hari atau malam hari, atau mandi dulu sore hari atau malam hari. Ada orang yang mengatakan, oh lebih sehat kalau mandi dulu baru makan. Tapi ada orang yang mengatakan juga lebih baik makan dulu mandi nanti belakangan ketika mau tidur. Jadi semua cara hidupnya beda-beda. Itu cara hidup. Juga cara hidup dalam kehidupan sosial. Gereja kita ini adalah gereja beraliran Pentakosta. Lebih lengkap lagi Pentakosta tua ini kita sebetulnya. Ada banyak gereja lain yang beraliran Pentakosta. Coba saudara masuk ke sana, saudara akan lihat kok beda liturginya. Kok beda cara-cara orangnya menyanyi. Kok beda cara-caranya orang ketika orang itu menyembah Tuhan dan sebagainya. Kok beda khotbahnya. Ada gereja yang khotbahnya hanya 20 menit. Saudara duduk juga belum anget, sudah selesai khotbahnya. Tapi ada gereja Pentakosta yang khotbahnya itu hampir khotbahnya saja nih, hampir 2 jam lebih 30 menit, jadi 2 jam setengah. Dan itu cara hidup mereka, caranya beda-beda. Gerejanya alirannya sama. Tapi cara kehidupan sosial, cara kehidupan komunitasnya berbeda. Begitu juga cara kehidupan sosial keluarga. Coba keluarga saudara dengan keluarga orang lain. Beda cara hidupnya. Ada keluarga yang orang tua, anak ketika makan duduk bersama di keliling meja makan, doa bersama, ngucap syukur, makan bersama. Tapi ada juga keluarga yang tidak begitu. Papahnya makan sendiri, di meja makan itu juga. Nanti sudah selesai mamahnya makan sendiri, nanti anak-anaknya makan sendiri. Jadi tidak bersama-sama. Itu cara hidup. Macam-macam hal. Cara hidup di dalam kondisi atau kehidupan sosial. Dan cara hidup di dalam usaha. Cara hidup dalam pekerjaan. Saudara mempunyai cara hidup dalam bekerja yang berbeda. Ada pimpinan yang menyukai orang ini. Orang ini staf pegawai yang sangat baik. Kenapa? Cara kerjanya dia baik. Itu adalah cara hidupnya dia. Cara hidupnya dia di dalam pekerjaannya. Dia itu kalau bekerja, cara hidupnya atau cara bekerjanya sistematis. Kata atasannya, saya suka itu. Dan sebagainya. Itu berbeda satu dengan yang lain. Cara hidup di dalam studi. Ada anak-anak yang studinya itu diangsur. Jadi begitu terima pelajaran, terima kuliah, dia catat kembali. Lalu dia buat ringkasannya. Dia pelajari lagi. Padahal belum ulangan, belum ujian, belum masih lama. Tapi ada juga yang cara hidupnya mau ujian, mau ulangan, malamnya baru sibuk mencari fotokopian. Jadi dia sendiri tidak nyatet waktu kuliah. Sibuk nyari fotokopian teman-temannya. Itu cara hidup. Konyolnya kadang-kadang yang cuma belajar kebut semalam ini, SKS ini ternyata nilainya lebih tinggi dibandingkan yang belajarnya lama. Tapi itu urusan lain. Tapi cara hidupnya beda dalam studinya, dalam pekerjaan, dalam kehidupan usaha. Dan juga cara kehidupan rohani. Saudara dekat sama Tuhan enggak? Saudara pasti tahu, saudara dekat sama Tuhan atau enggak, saudara pasti tahu. Kalau saudara merasa dekat sama Tuhan, coba bandingkan dengan teman saudara yang dekat sama Tuhan. Cara hidup rohaninya beda. Ada cara hidup rohaninya yang pagi-pagi sebelum kemana-mana, dia doa dulu, dia baca firman Tuhan dulu, muji Tuhan dulu, apalagi kalau dia bisa main gitar atau bisa main musik, dia bermusik dulu sambil memuji Tuhan 2 jam. Setelah itu baru dia mandi, breakfast, siap-siap buat berangkat kerja. Tapi ada juga yang malam hari baru bersekutu dengan Tuhan. Tuhan diajak tidur bersama. Tuhan tidur yuk Tuhan. Jadi ngobrol sama Tuhan sambil akhirnya tidur. Ngobrol sama Tuhan itu doa. Itu adalah cara kehidupan rohani. Itu berlaku di dalam meliputi semua bagian kehidupan kita. Yang kadang-kadang secara otomatis kita lakukan. Tidak perlu diingat-ingat lagi. Langkah 1 ini, langkah 2 ini, langkah 3. Urutannya begini, tidak perlu. Sudah begitu.
Sudah cara hidupnya begitu. Saudara kalau pulang kerja, pulang kuliah, sepatu saudara lempar, bruk di pojok gitu. Atau saudara buka dan saudara rapihkan masuk lemari. Mana? Itu cara hidup. Makanya kalau saudara yang belum punya pasangan, mau cari pasangan, lihat cara hidupnya sehari-hari. Kelihatannya dia sebagai elang yang gagah perkasa. Jangan-jangan cara hidupnya ayam. Jadi saudara jangan lihat tampangnya. Kalau lihat tampangnya ketipu. Harus lihat cara hidupnya dia. Wah, orang ini kok selordeh gitu ya. Artinya jorok ya. Ketika mau buang ingus, pakai bajunya dia. Pret. Wah, saudara bisa nggak hidup sama orang seperti itu? Kalau bisa ya silahkan jadi pasangan hidup saudara. Kalau tidak bisa, udah. Saya ilfil ngelihat itu. Nanti kalau bajunya dia sudah penuh, dia pakai baju saya lagi. Ditarik baju saya sebagai pacarnya, seret. Nggak enak ini orang. Jadi cara hidup. Jangan sampai kita itu salah menilai, karena yang kita nilai adalah bukan pribadinya dia. Bagaimana saudara bisa membaca pribadi seseorang? Bacalah cara hidupnya. Tuhan melihat orang-orang Sodom dan Gomora ini melakukan dosa yang berat dari mana? Dari cara hidupnya. Mereka hidup di dalam dosa, bukan jatuh dalam dosa. Mereka hidup di dalam dosa. Jadi sehari-hari mereka melakukan dosa dan dosa itu adalah gaya hidup mereka. Inilah kehidupan. Saya ingin mengajak saudara melihat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara dan saya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dikatakan pada ayat 18, cara hidup. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kalau di dalam New International Version dikatakan, for you know that it was not with perishable things such as a silver gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers. Dikatakan the way of life. Jadi itu cara hidup itu adalah the way of life. Jadi sepanjang kehidupannya dia akan melakukan itu. Cara hidup ini seperti sistem. Kalau sistemnya sudah begitu, ya begitu terus. Cara hidup ini seperti format. Kalau sudah diformat seperti itu, ya begitu terus. Cara hidup ini seperti pola. Kalau sudah dipola seperti itu, nggak bisa diubah. Jadi saudara bawa kain ke penjahit. Tolong buatkan buat saya baju dari kain ini. Dia bikin pola. Pakai kain itu digunting, dipotong. Besoknya saudara datang lagi. Salah. Bukan baju, maksud saya celana. Tolong bikinkan celana dari kain yang kemarin saya bawa itu loh. Sudah enggak bisa, karena apa? Sudah dipotong berdasarkan pola baju. Pakaian bagian atas saudara kan namanya baju. Pakaian bawahnya itu namanya celana. Enggak bisa digabung, enggak ada orang yang pakai baju bagian atas, bagian bawah juga pakai baju, kan enggak bisa. Jadi ini adalah sistem, format, pola yang mengendalikan. Cara hidup itu mengendalikan. Saudara jangan mengira bahwa saudara mengendalikan cara hidup saudara. Enggak. Saudara menggelinding di dalam cara hidup itu. Cara hidup itu yang mengendalikan saudara. Cara hidup itu yang menguasai saudara. Tidak bebas dari sana. Cara hidup itu yang mengikat saudara. Seperti diperbudak oleh cara hidup itu. Saudara bisa mengubah cara hidup saudara ke dalam cara hidup yang baru.
new normal. Tapi itu akan memperbudak saudara secara cara hidup yang baru. Cara hidup kita dulu adalah cara hidup dosa. Yang merupakan warisan, cara hidup warisan. Dari siapa? Dari nenek moyang. Dikatakan pada ayat 18 tadi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi kita punya cara hidup diwarisi oleh nenek moyang kita. Segala hal yang sifatnya mungkin kebiasaan. Kenapa Tarsan, bukan pelawak, itu kok lebih senang gelantungan di hutan? Karena dia diajari oleh orang tua angkatnya gorila. Gorila lah yang mengajari. Sehingga dia cara hidupnya begitu. Kalau saudara dulu hidup di keluarga yang berbeda, cara hidupnya berbeda, saudara sekarang punya cara hidup yang berbeda. Diwarisi, dikatakan di sini oleh nenek moyang. Artinya pendahulu kita, ya bukan oleh kita sendiri. Bisa kita sendiri membuat cara hidup. Tapi seringkali pendahulu-pendahulu kita. Cara hidup itu juga muncul dari didikan. Kenapa orang-orang didikan Belanda, oma-oma didikan Belanda, itu jauh lebih disiplin, lebih tertib. Kok saudara pergi ke rumah orang tua, ya, oma-oma, opa-opa didikan Belanda. Coba, rumahnya pasti bersih, rapi. Orangnya juga ya necis gitu. Rapi. Meskipun dia mungkin pakaiannya sederhana, tapi rapi. Coba kalau orang-orang yang didikan gak karuan, saudara pergi ke rumahnya, pasti rumahnya kotor, jorok dan sebagainya. Dulu saya rasa tahun berapa ya? 70-an Singapura ya. Singapura yang sekarang saudara lihat beda sama Singapura tahun 70-an. Ayah saya pergi ke Singapura dan ayah saya bilang, hal yang paling tidak enak di Singapura adalah ketika jalan di antara dua bangunan perumahan. Jadi ada rumah susun, dua bangunan rumah susun, ada jalannya kan untuk menembus ke daerah belakangnya misalnya. Itu paling gak enak. Kenapa Pak? Saya tanya. Kamu bisa kejatuhan, istilahnya papa saya kejatuhan, ludah orang dari lantai 4. Sebab buka jendela, wah cueh, ke luar situ. Jadi wah papa saya itu kalau jalan itu lihat-lihat gini. Ada yang buka jendela, cueh gitu langsung dia minggir. Soalnya sebentar lagi ludahnya plok gitu. Dan itu banyak ludahnya. Luar biasa joroknya. Adik saya Imelda ini pernah ke RRC. Tahun berapa dia? 891. Beda sama RRC sekarang. Kalau RRC pada zaman itu, di daerah-daerah tertentu, saudara harus melihat ke bawah tiap kali jalan. Soalnya orang di sana tidak biasa di toilet. Dia jalan dia. Jadi ada plok kalau saudara malam hari dan saudara sembarangan nggak ngeliat-liat. Yes. Sekarang beda. Sekarang bersih. Singapura sekarang wah luar biasa bersihnya. Waktu sama Aldi saya pergi ke Singapura waktu itu. Saya lihat gini, Aldi lihat coba. Orang itu nyebrang sembarangan. Dugaan kita orang Indonesia itu. Ternyata benar orang Indonesia. Soalnya kalau orang mereka tertib nyebrangnya. Tapi itu sekarang ada cara hidup yang mewarnai. Yang membuat hal itu terlihat betul. Dari apa? Dari pendidikan, dari kebiasaan. Dari trauma-trauma buruk di waktu yang lalu. Ada enggak saudara sampai hari ini ya, kalau ada petir, cepat-cepat sembunyi di bawah bantal, tutupan gitu, ada enggak? Padahal sudah tua, sudah kumisan, udah rambutnya udah mulai putih, ada enggak gitu? Mungkin ada loh. Karena ada trauma. Malah orang Jawa kadang-kadang kalau sudah mulai petir-petir gitu, sembunyi sambil mengatakan gini, bahasa Indonesia saja, aku anaknya Kiai Ageng Selo. Karena dulu ada tokoh namanya Kiai Ageng Selo yang bisa menaklukkan petir.
Jadi aku ini anaknya Ki Ageng Selo, jangan kena petir saya ini. Itu apa? Itu hasil dari trauma. Dia hampir kena petir. Atau contoh buruk. Bagaimana anak yang seringkali melihat papa mamanya bertengkar, tempeleng-tempelengan. Papahnya nempeleng istrinya, mamahnya ini tidak terima, tempeleng lagi, tendang-tendangan, ludah-ludahan di depan anaknya yang oh ya box, langsung tinju lagi di dalam ke babak berikutnya. Anak ini besoknya menjadi orang yang begitu juga memperlakukan istrinya atau memperlakukan suaminya. Ini contoh buruk. Contoh buruk yang akhirnya diturunkan oleh nenek moyang ini kepada generasi berikutnya untuk dilakukan sebagai suatu hal yang entah itu benar, entah itu baik atau tidak baik, tapi mengendalikan, menguasai dan mengikat orang. Untuk apa? Untuk melakukan cara hidup itu. Dan tahukah saudara, kita semua ini berasal dari budaya tertentu. Budaya yang melatar belakangi kehidupan saya adalah budaya Jawa. Saya bisa memainkan wayang kulit, saya bisa mengerti tentang budaya-budaya Jawa yang harus dilakukan gitu ya. Budaya itu, pertanyaannya, budaya itu entah saudara orang Batak, entah saudara orang Nias, entah saudara orang Ambon, entah saudara orang Chinese dan sebagainya. Budaya-budaya itu, pertanyaan saya, sesuai tidak dengan Alkitab? Tidak sesuai. Tapi budaya-budaya itu membentuk cara hidup dalam hidup kita. Itu yang dikatakan sia-sia. Kita dibelenggu oleh semua cara hidup yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Saudara harus keluar dari sana. Saudara harus keluar dari kebiasaan budaya tadi. Sebab saudara sudah ditebus, dikatakan di sini, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, ayat 19, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sudah ditebus dari cara hidup yang lama. Mulai sekarang hidup kita harusnya sudah tidak lagi memakai cara hidup yang lama. Kristus sudah menebus kita dari cara hidup dosa. Sehingga seharusnya kita ini sekarang tidak berada di dalam cara hidup dosa. Ada orang yang mengatakan begini, iya tapi Pak Andri, gimana saya mau memakai cara hidup Tuhan Yesus Kristus? Saya ini di tengah-tengah keluarga, rumah tangga yang semuanya itu angkara murka. Marah-marahan satu dengan yang lain, semua ini berbuat dosa dan sebagainya. Gimana saya bisa, cara hidup saya bisa benar? Saya beritahu saudara, new normal yang diterapkan, memakai masker misalnya, kita ambil satu soal masker. Saudara memakai masker tidak tunggu semua masyarakat pakai masker dulu, baru saya mau pakai masker. Kamu kok nggak pakai masker? Ya orang-orang lain nggak pakai masker, nggak gitu kan? Harusnya saudara tetap pakai masker, apakah orang lain pakai masker atau tidak? Itu yang benar. Saudara nggak menunggu dulu. Saudara pergi ke mall, pergi ke tempat belanja, pergi ke pasar, saudara lihat di sana, orang-orang tidak pakai masker. Saya juga tidak pakai masker, ya salah. Kita harus menjalani new normal, pakai masker, pergi ke tempat umum. Karena kita tidak tahu siapa yang OTG, orang tanpa gejala. Ada banyak orang-orang yang sudah terkena COVID tanpa gejala yang akan menulari kita. Apa saudara mau bawa pengukur suhu yang bentuknya alat tembakan seperti itu? Tiap orang sudah temui, syukur, diukur. Bersih Pak ya, ukur semua orang. Semua orang yang saudara masuk lift, ada orang masuk lift, ukur dulu sama saudara. Dikira saudara itu tidak corona saudara, tapi gila. Kita yang harus pakai masker. Kita yang harus menjauhkan diri dari orang lain. Jaga jarak, kita yang jaga jarak, jangan saya mau di sini, kamu sana. Ya kitalah yang mundur. Kita mau pakai cara hidup new normal. Begitu juga di tengah-tengah keluarga yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan tunggu mereka sesuai dengan firman Tuhan dulu,
baru saudara mau sesuai dengan firman Tuhan. Jangan. Biarlah mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, urusan mereka. Lihat coba, Lot. Lot tidak ikut dihukum bersama dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Tuhan melepaskan, Tuhan membebaskan Lot. Lot minoritas di tengah-tengah lingkungan orang-orang pembuat dosa. Lot tidak katakan, Tuhan saya berdosa juga ya. Orang-orang semua yang mayoritas berbuat dosa, masa saya sendirian yang enggak berbuat dosa. Orang-orang semua sekota ini semua homoseks. Masa saya Lot ini laki-laki, saya enggak homoseks. Berarti saya enggak sesuai dengan tren orang-orang Sodom dan Gomora. Oh enggak. Cara hidup saudara harus berubah karena saudara sudah ditebus. Ini waktunya Sodom dan Gomora dalam skala besar akan terjadi. Dihancurkan oleh Tuhan. Sodom dan Gomora skala besarnya adalah dunia. Ini tuh akhir dari akhir zaman. Dunia ini akan dihancurkan. Dan siapa yang tidak dihancurkan? Siapa yang tidak ikut dihancurkan? Siapa yang ditarik keluar dari Sodom dan Gomora? Lot bersama dengan keluarganya. Saudara harus menjadi Lot bersama dengan keluarganya. Yang mempunyai cara hidup yang walaupun tidak populer di antara orang Sodom dan Gomora. Tapi itulah cara hidupku. Sehingga cara hidup kita yang hari ini haruslah merupakan cara hidup orang yang tidak hidup dalam dosa. Mungkin dulu kita, saudara atau saya, dulu pernah hidup dalam dosa. Kita punya dosa lama. Saudara mungkin punya juga dosa lama. Hati-hati loh, dosa lama itu bahaya. Kembali ke mantan jauh lebih baik ketimbang kembali ke dosa lama. Meskipun kembali ke mantan, nggak mau saya gitu, saudara mungkin mikirnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, sudah nggak mau, nggak apa-apa. Tapi jangan kembali ke dosa lama. Saudara mungkin bisa bertahan terhadap semua godaan dosa. Tawaran dosa saudara bisa bertahan. Hanya satu yang saudara tidak bisa tahan. Apa? Dosa lama saudara. Dosa yang bertahun-tahun menjadi cara hidup saudara. Dosa yang bertahun-tahun membuat saudara hidup di dalamnya. Bukan jatuh dalam dosa. Sudah nangkring, duduk di dalam dosa, tinggal tiduran di dalam dosa. Itu dosa lama. Hati-hati. Saudara jangan berlagak sok kuat tidak melakukan dosa ketika saudara bersaing dengan orang lain. Oh, kamu gitu aja kok jatuh dalam dosa. Misalnya saudara adalah orang yang bukan tukang judi. Saudara ngomong sama tukang judi ini, alah kamu gitu aja kok nggak bisa nahan. Saya nggak pernah mau judi. Tadi diajak judi sama teman segereja. Judinya gimana? Pak Andri nanti ini pakai jasnya hitam atau bukan hitam? Karena saya belum pakai jas tadi. Jasnya masih di tempatnya. Jadi Pak Andri itu judinya. Hitam bukan hitam. Judinya di situ. Nggak mau saya ikut judi. Gitu. Ya karena saudara dosa lamanya bukan dosa judi. Coba kalau saudara dosa lamanya judi, akan pengen berjudi terus. Itu berat. Jadi sekarang kita harus, new normal kita adalah cara hidup orang yang tidak hidup dalam dosa. Kita sudah ditebus. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dibeli itu adalah ketika kita menjadi milik. Dulu kita miliknya dosa. Tapi darah Yesus sudah membeli kita, menebus kita menjadi milik Kristus. Sehingga harusnya cara hidup kita adalah cara hidup orang milik Kristus. Cara hidup orang yang sudah mengalami penebusan. Itu beda dengan orang yang belum mengalami penebusan. Saudara sudah punya status sebagai anak Allah. Mahal harganya ini. Sehingga saudara tidak mau main-main dengan dosa yang membuat saudara akan kehilangan kondisi saudara sebagai anak Allah. Di dalam Lukas pasal 15 ada perumpamaan tentang anak yang terhilang. Saudara tahu kisahnya itu. Bagaimana anak bungsu itu meninggalkan bapaknya yang konglomerat. Saya beritahu pada saudara, zaman sekarang konglomerat adalah orang terkenal pasti. Orang kaya terkenal. Tapi kalau orang yang tidak punya uang tidak terkenal. Ya kan? Tapi orang kaya
dikenal. Nah zaman itu juga begitu, orang kaya terkenal. Nah anak ini, anaknya bapak yang terkenal kaya ini, malah meninggalkan bapaknya dan memfoya-foyakan hartanya, jatuh miskin. Sampai dia bekerja di peternakan babi. Bekerja di peternakan babi itu pada zaman itu, pada orang-orang Yahudi, adalah suatu titik kehinaan yang paling hina. Sebab babi itu adalah binatang yang dinajiskan. Apalagi sekarang rebutan makanan sama babi. Babinya dikasih makan, dia enggak. Loh, dia lebih rendah dari babi. Padahal dia anaknya konglomerat, orang terkenal. Kenapa dia bisa kehilangan seperti itu? Karena dia pergi meninggalkan bapaknya dan memfoya-foyakan. Dia masuk di dalam cara hidup yang berfoya-foya. Dia masuk dalam cara hidup duniawi. Kalau kita meninggalkan bapak kita di surga, padahal kita statusnya adalah anak Allah, dan kita memakai cara hidup orang dunia, maka kita akan kehilangan cara hidup dan status sebagai anak Allah. Saudara adalah anak Allah yang sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hargailah itu. Cara hidup sebagai orang yang sudah mengalami penebusan. Cara hidup yang lain adalah cara hidup orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara punya iman kepada Tuhan tidak? Kalau ditanya secara teori seperti ini, siapa yang beriman kepada Tuhan angkat tangan, maka saudara saya yakin angkat tangan. Karena saudara beriman pada Tuhan. Tapi masalahnya sekarang, apakah cara hidup saudara menunjukkan bahwa saudara beriman pada Tuhan tidak? Kalau saudara hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketidakpastian, maka saudara tidak sedang melakukan cara hidup orang beriman. Walaupun saudara katakan, aduh sungguh saya beriman. Tapi cara hidup saudara tidak menunjukkan begitu. Cara hidup orang beriman itu harus ada pada kita. Sehingga setiap kali kita mengalami tekanan masalah, setiap kali kita mengalami tantangan di dalam hidup kita, kita tampilkan cara hidup beriman kita. Supaya orang-orang lihat. Orang lain itu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Kamu kok enggak sih? Beda cara hidupnya. Kalau saudara naik sepeda. Ketika saudara naik sepeda, rem sepeda, saudara bisa naik sepeda enggak? Jangan-jangan saudara enggak bisa lagi naik sepeda. Naik sepeda, rem sepedanya itu tiba-tiba los. Enggak bisa jalan, apa yang saudara lakukan? Saudara akan menurunkan kaki kanan saudara dan mulai seret sampai sepeda berhenti. Saudara naik sepeda motor. Sepeda motornya remnya blong. Apa yang saudara lakukan? Masih bisa kaki kanan saudara diturunkan, seret. Sepatu saudara habis, untung pakai sepatu. Kalau pakai sandal jepit, putus sandal jepitnya, berhenti. Tapi sekarang saudara naik mobil dan rem mobilnya blong. Apa saudara bisa buka pintu, turunkan kaki saudara, seret mau ngerem? Caranya hidup itu sudah beda antara naik sepeda motor dan naik mobil. Sekarang saudara adalah supirnya truk atau supirnya bis. Remnya blong. Apa saudara bisa kaki saudara keluar dan ngerem seret diinjakkan kaki saudara ke aspal? Nyampe juga enggak kaki saudara, tempat duduknya bisnya tinggi. Bisa-bisa saudara dilindas sama bis tadi. Beda cara hidup. Berbeda sekali. Saya punya anak rohani dulu ya. Sebagian orang kenal pasti. Orang Papua. Tahu ya saudara ya. Anak rohani saya orang Papua. Diajak makan di sebuah restoran Chinese food. Semua sudah makan, sudah sampai wah itu udang, cumi, sayuran semua sudah habis semua pakai sumpitnya masing-masing toh. Anak Papua ini enggak ngambil apa-apa. Saya tanya, kamu enggak makan, kamu enggak lapar? Lapar. Lah kenapa enggak ambil? Saya enggak tahu caranya memakai sumpit ini. Dia pakai sumpit itu enggak bisa. Udang tadi ditusuk-tusuk, si daging babi tadi ditusuk-tusuk enggak bisa. Dia lama nusuk-nusuk ini, keburu yang lain sudah ngabisi makanan tadi.
Dia nggak tahu cara menggunakannya. Kalau kita makan di Chinese food, ya kita makannya ya pakai cara orang Chinese makan. Ya pakai sumpit lah. Ya kamu harus belajar. Nah setelah waktu yang lama, dia duluan ngambil makan semua. Karena dia lincah, tangan kanan pakai sumpit, tangan kiri pakai sumpit. Semua. Luar biasa. Itu cara hidup. Kita harus punya cara hidup orang surga. Saudara itu kan mau masuk surga. Saudara tidak mau ketinggalan di dunia kan. Kalau saudara mau masuk surga, cara hidup saudara harus sebagai cara hidup orang surga. Bukan cara hidup orang dunia. Ya habis suami saya gini Pak Andri. Wah habis itu istri saya begini. Istri saudara begini kayak, suami saudara begitu kayak. Saudara kan ingin masuk surga. Daripada sekarang saudara mengikuti cara hidup suami saudara, mengikuti cara hidup istri saudara, mengikuti cara hidup keluarga saudara yang gak karu-karuan, dan saudara secara berjamaah masuk neraka. Di dunia saya ketemu suami ini, di dunia saya ketemu istri ini, di neraka juga saya bertemu dengan suami ini dan istri ini. Aduh. Makanya kalau saya katakan pada saudara, mungkin saudara punya masalah dengan keluarga saudara, dengan lingkungan saudara, dengan teman saudara, dengan semua. Mungkin, benar. Saya nggak merasa saudara bohong, enggak. Saudara nggak bohong, benar. Tapi cara hidup saudara yang harus berubah. Karena saudara adalah warga surga. Saudara harus hidup dengan cara hidup orang surga. Jangan nunggu orang lain. Jangan nunggu orang lain pakai masker, baru saudara pakai masker. Jangan. Saudara tidak peduli orang lain pakai masker atau tidak, saya pakai masker karena COVID-19 masih merajalela. Dan menyelinap secara gelap di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita tahu hal ini ya, kita akan benar-benar menyiapkan diri kita memakai cara hidup yang benar. Kita memakai cara hidup orang-orang surgawi. Bukan memakai cara hidup orang-orang duniawi yang akan dibinasakan. Kan saudara tahu orang dunia ini akan dibinasakan. Karena apa? Karena hidup dalam dosa. Bukan jatuh dalam dosa, tapi hidup dalam dosa. Ini yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Jangan sampai cara hidup kita ini membuat kita mendapat hukuman Tuhan. Mungkin ya, di antara orang Sodom, ada orang yang bukan murni homoseksual. Dia sebenarnya orang normal biasa. Tapi dia berkali-kali menjadi korbannya orang homoseksual. Akhirnya dia merasa, iya deh saya homoseksual aja deh. Padahal dia tadinya bukan homoseksual, mungkin. Tapi dia nggak bisa katakan, Tuhan, jangan hukum Sodom dan Gomora. Jangan hukum saya Tuhan. Saya kan korban. Walaupun saudara korban, saudara tetap akan mengalami hukuman. Saya ambil contoh. Ketika satu komunitas digerebek, dites urinnya, dites apakah mengandung narkotika atau tidak. Yang mengandung narkotika dipisahkan. Mendapat ya hukuman, bukan hukuman, ditahan dulu. Saudara nggak bisa katakan, saya ini korban. Saya tuh bukan orang yang pecinta narkotika, cuma tadi itu ditawari dan saya mau. Apa saudara terus, oh kasihan ya terus dibebaskan itu? Nggak akan. Nggak akan. Karena nyata-nyata di dalam darah saudara mengandung zat-zat narkotika ini. Jadi pasti dalam hal ini saudara tidak bisa membela diri. Yang bisa melindungi saudara adalah saya punya cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang bisa membela kita, melindungi kita. Bagaimana cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Cara hidup yang sudah diajarkan firman Tuhan. Tapi kok aneh, tidak populer, tidak seperti cara hidup orang teman-teman saya. Memang tidak sama, sebab jurusannya beda. Antara orang yang mau jurusannya surga dengan orang yang, kalau saudara lihat, wih orang ini di stasiun bawa kopernya begitu banyak, persiapannya macam-macam. Dan orang ini
nggak mbak apa-apa, cuma mbak kresek plastik. Tanya sama mereka, Pak mau kemana Pak? Saya mau pergi ke Kalimantan. Naik kereta api ini ya. Saya mau ke Jakarta dulu, nanti dari Jakarta saya ke Kalimantan. Oh, tanya orang yang pakai kresek. Pak, Bapak mau kemana? Mau ke Kiara Condong. Beda caranya. Beda kelihatan sekali bahwa orang ini tidak akan pergi jauh. Kalau saudara mau pergi ke surga, saudara harus punya kualitas kehidupan saudara berdasarkan cara hidup saudara yang berbeda dengan orang yang bakal tertinggal di dunia dan akan dihancurkan, bakal masuk neraka. Apakah saudara sudah percaya Tuhan Yesus? Sudah. Orang itu juga percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi yang membedakan apa? Cara hidupnya. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan saudara tidak memakai cara hidup orang surgawi, sama dengan orang tadi percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi cara hidup orang duniawi, maka percayalah saudara akan dikelompokkan dengan orang-orang yang akan tetap tinggal di dunia dan akan mendapat penghukuman Tuhan. Gak bisa saudara katakan, loh Tuhan saya ini percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka selamatkanlah saya. Gak bisa. Terlihat dari cara hidupnya yang berbeda. Terlihat dari cara hidupnya yang berbeda. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam situasi yang sekarang ini, yaitu masa akhir dari akhir zaman. Selalu saya ingatkan sekarang ini masa akhir dari akhir zaman. Merupakan dikatakan di sini pada ayat 16 bagian akhir sebagai hari-hari yang jahat. Hari-hari ini tidak akan pernah menjadi hari-hari yang baik. Saya beritahukan pada saudara. Saya harus jujur. Apa yang ada saya katakan ada. Yang tidak ada tidak boleh saya katakan ada. Tidak ada ya tidak ada. Hari-hari ini dikatakan oleh firman Tuhan adalah hari-hari yang jahat. Saudara mau doa. Tuhan jadikan hari-hari ini menjadi hari-hari yang baik. Saya yakin doa saudara tidak dikabulkan. Sebab apa? Sebab memang harus hari-hari yang jahat hari-hari ini. Sebagai hari akhir dari akhir zaman. Lalu bagaimana? Kitanya yang harus berubah. Daripada saudara memaki-maki hujan, lebih baik segera saudara ambil payung dan buka payung. Memakai payung. Ketimbang saudara maki-maki hujan. Dan hujan itu tidak pernah berhenti gara-gara dimaki-maki oleh saudara. Buka payung, saudara pakai payung. Jalan. Itu jalan keluarnya. Bagaimana di hari-hari yang jahat ini? Pertama adalah kita harus benar-benar memperhatikan cara hidup kita dengan saksama. New International Version mengatakan be very careful. Jadi dengan seksama. Memperhatikan dengan seksama itu seperti ketika orang itu, saudara mungkin pernah di SMA, saya juga pernah di SMA, di laboratorium biologi, itu suruh ngeliat, zaman dulu tuh namanya preparat ya, sekarang juga itu rasanya ya. Pakai kaca gitu, setetes darah dilihat. Kalau setetes darah dilihat, ya gitu aja. Nggak ada bedanya dengan darah yang keluar dari badan kita. Tapi kalau di bawah mikroskop, itu memperhatikan dengan seksama. Itu bisa diuraikan, orang yang ahli. Kalau nggak salah ahli patologi dan sebagainya. Itu bisa menguraikannya dengan terinci. Itu dengan seksama. Dikatakan di sini benar-benar memperhatikan cara hidup dengan seksama. Karena saudara dan saya harus hidup sebagai orang arif. Sudah tidak ada pilihan lain. Ayat 15. Dikatakan di sini.
Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Be very careful. Ya, dikatakan di sini. Bagaimana kamu hidup, artinya cara hidup kamu. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Berarti nggak ada pilihan. Mau bebal atau arif ya. Nggak ada pilihan. Ya harus arif. Sama seperti saudara pergi ke restoran yang hanya jual soto sulung. Saudara tidak bisa pesan nasi goreng atuh. Apalagi saudara, saya mau pesan dimsum. Ya gak bisa, itu jual soto sulung. Gak ada pilihan lain, pesennya soto sulung, titik. Apa mau gua bacok, kata tukang sotonya gitu. Akhirnya kesel ya, jual soto sulung mau pesen dimsum lagi. Gak bisa. Tidak ada pilihan lain. Saudara harus menjadi orang arif. Jangan pernah menjadi orang bebal. Yang sudah dengar firman Tuhan tapi tidak berubah. Berapa tahun saudara mendengar firman Tuhan? Pertanyaannya, sudah berubah enggak saudara? Apa cara hidup saudara masih cara hidup lama, cara hidup di dalam dosa? Kalau sampai hari ini saudara masih hidup dalam cara hidup lama, berarti saudara orang bebal. Sudah dengar firman Tuhan berkali-kali. Malah hamba Tuhan yang pernah saudara dengar khotbahnya itu mungkin sekarang sudah meninggal. Sampai meninggal gara-gara ngotbahi saudara. Saudara enggak berubah-berubah. Harus jadi orang arif. Ini hari-hari yang jahat. Ayat 16 bagian awal. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi untuk menghadapi menjalani hari yang jahat. Kita harus mempergunakan waktu yang ada. Making the most of every opportunity. Artinya kita menggunakan kesempatan. Waktu itu kesempatan. Memanfaatkan semua kesempatan sebaik mungkin. Ketika saudara diberi waktu, saudara diberi kesempatan. Kesempatan itu dua. Kesempatan untuk menjalani firman Tuhan atau kesempatan untuk berbuat dosa. Ada orang-orang yang tidak berbuat dosa, bukan karena dia sadar, oh saya tidak mau berbuat dosa, bukan. Karena tidak punya kesempatan. Coba dikasih kesempatan, dosanya numpuk. Jadi hati-hati. Saudara harus mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada ini sebaik mungkin sebagai orang arif. Lalu ayat 17 mengatakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Poin yang ketiga adalah mengerti kehendak Tuhan sehingga tidak bodoh. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ini mengubah cara hidup kita. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan berubah cara hidupnya. Saudara kalau di kelas SD, SMP, SMA, saudara tidak mengerti kehendak guru, maka apapun yang saudara lakukan, hasilkan, salah. Karena saudara tidak mengerti kehendak guru. Saya dulu waktu jadi dosen, dianggap sebagai dosen killer. Karena seringkali saya mencoret hasil kerja gambar orang yang sudah berminggu-minggu dia lakukan, bahkan tidak tidur malam harinya. Pak Andri dosen killer, saya bilang saya bukan dosen killer. Kenapa saya tolak? Karena kamu tidak mengerti kehendak saya sebagai dosen memberi tugas ini. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti bagaimana sih cara hidup yang harus kita lakukan di hari-hari yang jahat. Kita nggak bisa mengubah hari-hari yang jahat ini menjadi hari-hari yang baik. Tapi kita bisa mengubah cara hidup kita new normal. Sebagai orang-orang kerajaan surga yang berada saat ini di hari-hari yang jahat. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dididik oleh Kristus. Yang ada di tengah-tengah hari yang jahat ini. Kita memakai cara hidup surgawi. Puji Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, kami tidak mau menggunakan cara hidup kami yang bodoh, yang salah, yang keliru, yang akan mencelakakan kami.
Kami mau memakai cara hidup Lot yang benar di tengah-tengah ketidakbenaran Sodom dan Gomora. Tolong kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami untuk setiap saat kami hidup dengan cara hidup yang benar. Dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengan cara hidup manusia surgawi. Dunia bukan tempat kami. Tempat kami adalah di dalam surga. Oleh sebab itu biarlah kami mempunyai cara hidup surgawi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun tidak ada orang yang menilainya, walaupun tidak ada siapapun yang melihatnya, tapi kami mau memakai cara hidup surgawi dalam kehidupan pribadi kami. Di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada, di tengah-tengah situasi, dan terutama di tengah-tengah hari-hari yang jahat ini. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus pimpin kami jalan di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah yang maha besar. Haleluya. Amin. Tuhan.